Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa Akmal dengan NIM 2203 05502045. Program studi gizi Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah saya itu isu mutakhir gizi, yang dimana itu pada materi pertama itu ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, pada materi pertama itu ada latar belakang gizi buruk atau severe wasting dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan resiko terjadinya stunting. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan prevalensi wasting pada balita sebesar 10,2% dan 3,5% atau sekitar 805.000 balita diantaranya merupakan severe wasting atau gizi buruk. Nah, pada materi pertama itu 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun tidak semua bayi kurang lebih 6 bulan gizi buruk harus dirawat di rumah sakit. 49 balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Fase stabilisasi dan fase transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitas dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi sehingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. 4 fase tersebut itu yang pertama itu fase stabilisasi. Apa sih itu fase stabilisasi? Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Selanjutnya, pemantauan pada fase stabilisasi dapat dilakukan mencatat tanda-tanda vital, denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan suhu badan. Tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi edukasi, consistency features, dan terakhir itu volume urin dan berat badan. Nah, yang kedua itu fase transisi. Fase transisi itu masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitas dengan tujuan 50 memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Nah, fase yang ketiga itu fase rehabilitasi. Fase rehabilitasi dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase di pemberian makan untuk tumbuh kejar pemberian sebesar 150 sampai 220 KKL atau per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap, ditambah makanan yang sesuai berat badan umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Nah, fase yang keempat itu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga atau pemberian makanan tambah pemulihan atau PMTP. Nah, kita masuk di penanganan anak gizi buruk rawat jalan. Di sini tuh ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Yang langkah pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglukemia. Nah,
Langkah pertama itu mencegah dan leukemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglokemia atau kadar gula darahnya itu kurang 3 mg atau kurang 54 mg. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglokemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau 10%, atau bisa setara dengan 1 sendok teh gula pasir dalam 50% air 50 ml air secara oral. Nah, langkah kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia, yang dimana hipotermia itu atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglokemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian atau selimut. Nah, adapun langkah yang ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah diare, jumlah urin dianggap mengatasi dehidrasi. Tetapi pada dehidrasi atau ringan atau sedang, tetap diupayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberi melalui pipa narkostrik sampai anak bisa minum, sehingga gunakan atau larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration atau solution for malnutrisi. Nah, cara mencegah dan mengatasi dehidrasi itu diberikan resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir atau larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Yang pertama itu oralit. Oralit itu pemberian oralit itu pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua itu gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglokemia. Yang ketiga itu larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalsium, magnesium, dan zinc. Apabila anak diare diberikan resomal setiap kali diare. Yang pertama itu untuk anak usia kurang lebih 2 tahun 50 sampai 100 mili setiap kali diare. Atau yang kedua itu untuk anak kurang lebih 2 tahun 100 sampai 200 mili setiap kali buang air besar. Nah, langkah yang keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, yang dimana tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan dengan anak normal lainnya. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi. Dan anak harus mendapatkan tambahan kalium. Nah, adapun tata laksana memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit, yang pertama itu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F5 atau F100. Jangan obati edema dengan diuretikum. Apa sih itu diuretikum? Itu pemberian natrium berlebih dapat menyebabkan kematian. Yang selanjutnya itu gunakan larutan resomal untuk rehidrasi. Ya, langkah yang kelima itu mengobati infeksi.
Nah, balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberikan antibiotik. Hipoglokemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Nah, adapun tata laksananya yaitu yang pertama memberikan kepada semua balita gizi buruk itu antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya di rawat inap. Nah, yang kedua itu imunisasi campak. Jika balita berusia kurang lebih 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan shock atau imunisasi termasuk imunisasi campak balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Nah, pilihan antibiotik berspektrum luas itu yang pertama, beri amoxicillin atau 15 miliglobin atau per oral setiap 8 jam selama 5 hari untuk bayi dengan berat badan kurang lebih 3 kilo. Dosis amoxicillin 5 miliglobin per oral itu setiap 12 jam selama 5 hari. Yang kedua, berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB dan HIV. Nah, slide selanjutnya itu langkah ke-6, memberikan kekurangan zat gizi mikro. Nah, semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia zat besi, tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada 61 minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini, atau pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Nah, bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, ya, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberikan suplementasi vitamin A dengan dosis tinggi sesuai umurnya. Nah, langkah ke-7 itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap, bukan untuk anak layanan rawat jalan. Nah, yang ke-8 itu memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Nah, pada fase rehabilitasi itu sebelumnya terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 62 atau 150 sampai 220 kilokalori atau per hari. Protein 4 sampai 6 gram atau per hari itu terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Nah, langkah ke-9 itu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Nah, pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu yang baru atau sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anaknya. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua yang baru atau kepada orang tua yang sudah berpengalaman dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan dan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan itu sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak.
yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Simulasi struktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Nah, langkah yang terakhir itu langkah yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, persiapan tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila BB atau TB atau BB PB banyak 2 SD dan atau lilanya itu kurang lebih 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Nah, bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali atau per minggu pada bulan pertama. Dan selanjutnya itu 1 kali /2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar asupan ulangan sesuai program PPI atau disebut program perkembangan imunisasi. Baiklah, itulah tadi, dan yang terakhir itu adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu pelayanan untuk balita gizi buruk harus dilakukan secara kompresif, meliputi penilaian status gizi, penyuluhan kepada orang tua, serta pemberian makan bergizi. Jika kondisi balita tidak membaik atau mengalami komplikasi, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lengkap. Lebih lengkap itu diperlukan kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan penanganan yang efektif dan pemulihan balita yang buruk. Nah, itulah tadi hasil pemaparan saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.